Baiklah, perkenalkan saya Suciani dengan NIM nomor 19372. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis daya dukung dan penurunan elastis pondasi tiang bor dengan menggunakan metode analisis dan software plastis. Studi kasus proyek jalan layang kereta api Medan Bandar Kalipa kilometer 0 sampai dengan 600. Pondasi ialah bagian dari suatu sistem rekayasa yang meneruskan beban yang ditopang oleh pondasi dan beratnya sendiri kepada dan ke dalam tanah dan batu yang terletak di bawahnya. Suatu perencanaan pondasi dikatakan benar apabila beban yang diteruskan oleh pondasi ke tanah tidak melampaui kekuatan tanah yang bersangkutan. Pondasi dibedakan atas dua jenis, yaitu pondasi dangkal dan pondasi dalam. Pondasi dangkal digunakan apabila lapisan tanah keras terletak tidak jauh dari permukaan tanahnya. Pondasi dangkal didesain dengan kedalaman lebih kecil atau sama dengan lebar dari pondasi tersebut, sedangkan pondasi dalam digunakan apabila lapisan tanah kerasnya terletak jauh dari permukaan tanah. Pondasi dalam didesain dengan kedalaman lebih besar atau sama dengan lebar dari pondasi tersebut. Penyelidikan tanah yang pertama itu penyelidikan di lapangan. Jenis penyelidikan di lapangan seperti pengeboran, penetration test menggunakan sondir atau standar penetration test dan SENCON. Yang kedua, penyelidikan di laboratorium, di mana terdiri dari uji indeks properti tanah, water content, specific gravity, shift analysis, dan engineering properti tanah. Penggunaan pondasi bored fill, yaitu salah satu jenis pondasi tiang yang biasa digunakan pada konstruksi bangunan tinggi. Pemakaian pondasi ini adalah dengan cara alternatif bila mana dalam pelaksanaan pembangunan berada pada suatu lokasi yang sangat sulit dan berisiko tinggi apabila menggunakan pondasi tiang pancang. Dari sisi teknologi, pemakaian pondasi bored fillet ini memiliki beberapa keunggulan, antara lain mobilisasi yang mudah karena pondasi dicetak di tempat dan hanya membutuhkan alat boring serta perakitan tulangan, tidak menggunakan lingkungan atau bangunan di sekitarnya karena tidak menghasilkan getaran dan dapat merusak bangunan lain di sekitarnya. Hal ini merupakan salah satu pertimbangan penggunaan pondasi bored fillet pada proyek jalan layang kereta api yang dibangun di pinggir jalan dan sekitar proyek yang telah dibangun. Metode pelaksanaan bored fillet yang pertama itu metode kering, yang kedua metode basah, yang ketiga metode casing. Selanjutnya pengeboran dengan metode RCP, di mana RCP merupakan metode dengan pengeboran sedikit berputar untuk melepaskan tanah yang dibor dan air melalui bor fillet. Dengan memperluas pengeboran fillet membuat pengeboran terus-menerus berjalan. Hal ini efektif dilakukan sehingga tidak perlu untuk mengacak buket seperti metode lain. Ketinggian air harus dijaga 2 meter lebih tinggi daripada tingkat air bawah tanah untuk mencegah runtuhnya lubang di bor. Jika ketinggian muka air di dalam lubang yang berisi material halus dari air tanah yang dibor sudah cukup penuh, salurkan hingga habis ke kolom pengendapan dan endapkan. Hal ini untuk mencegah runtuhnya dinding berongga pada bor fillet. Software CAPWET, yaitu program aplikasi untuk menganalisa gelombang gaya dan kecepatan yang diukur oleh PDA. Program ini digunakan untuk memperkirakan distribusi dan besarnya gaya perlawanan tanah sepanjang tiang berdasarkan modelisasi yang dibuat dan memisahkan menjadi bagian dinamis dan bagian statis. Daya dukung berdasarkan daya standar penetration test, metode risk and break. Yang pertama, daya dukung pondasi bored fillet. Yang kedua, daya dukung selimut bored fillet. Baiklah, itu materi yang sempat saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.